Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 15 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar rela mengizinkan hati kami dibajak. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carmen Ayorbaba. Silahkan Saudari Carmen. Terima kasih. Judul renungan kita pada pagi hari ini 15 November 2021, Bejaklah Tanah Kosong. Ayat tema kita terdapat dalam Hosea 10 ayat 12, Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Prinsip-prinsip kebenaran harus terjalin dengan karakter dan kehidupan kita. Kita harus menghargai setiap sinar terang yang menyinari jalan kita dan hidup sesuai tuntutan Allah. Kita harus tumbuh dalam kerohanian. Kita kehilangan banyak berkat karena kita tidak mengambil langkah maju dalam kehidupan Kristen. Para anggota gereja Kristus harus mengumpulkan sinar terang ilahi dari Yesus dan memantulkannya kepada orang lain, meninggalkan jejak yang terang ke arah surga di dunia. Mereka harus menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, dengan sumbu pelitanya dirapikan dan menyala, mewakili karakter Kristus kepada dunia. Kita tidak harusnya puas dengan hal-hal yang lebih rendah daripada ini. Kita tidak harus puas dengan kebenaran kita sendiri, dan tidak puas tanpa gerakan mendalam dari Roh Allah. Kristus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menandakan kehampaan begitu nyata dalam kehidupan banyak orang yang membuat kita khawatir, karena kita tahu bahwa ini adalah bukti bahwa mereka belum merasakan kuasa pertobatan Kristus di hati mereka. Anda mungkin melihat dari dahan paling atas ke cabang terendah dari pekerjaan mereka, dan Anda tidak akan menemukan apapun selain daun. Tuhan menginginkan kita untuk naik ke standar yang lebih tinggi. Bukan kehendaknya bahwa kita harus memiliki kekurangan kerohanian. Saya ingat mengunjungi di Loa ketika negara itu masih baru, dan saya melihat para petani membajak tanah baru. Saya perhatikan bahwa mereka memiliki anggota tim yang banyak dan melakukan upaya luar biasa untuk membuat penggalian yang dalam, tetapi para pekerja memperoleh kekuatan dan otot dengan menggunakan kekuatan fisik mereka. Itu akan membuat para orang muda kita kuat untuk pergi ke ladang-ladang baru dan membajak tanah kosong hati orang-orang. Pekerjaan ini akan membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan. Mereka akan mendapatkan efisiensi dan kemampuan dengan menguasai kesulitan dan mengatasi hambatan. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carmen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang membajak tanah kosong. Apakah yang dimaksudkan dengan tanah kosong? Tanah kosong tersebut adalah tanah hati manusia, yaitu hati kita. Memang renungan hari ini menyatakan agar orang-orang muda kita yang kuat untuk pergi ke ladang-ladang yang baru dan membajak tanah kosong hati orang-orang. Namun yang terutama adalah hati kita yang perlu dibajak. Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 53 paragraf 4. Kesaksian yang diberikan kepada Anda oleh Roh Allah adalah berdebat bukan dengan musuh. Bunuh duri-duri itu atau mereka akan membunuhmu. Bajaklah tanah kosong hati. Biarlah pekerjaan masuk lebih dalam dan menyeluruh. Biarlah mata bajak kebenaran mencabut rumput liar dan semak duri. Nah, oleh karena tanah kosong yang dimaksudkan adalah hati kita,
membajak yang dimaksudkan bukanlah secara jasmani, tetapi secara rohani. Hati kita secara rohani harus dibajak. Namun, siapakah yang mengerjakannya? Di Ellen G. White, 1888 Materials, halaman 634, paragraf 2, berkata, "Maksud kami, Tuhan membantu kami untuk memiliki mata bajak kebenaran yang mendalam dan menyeluruh kali ini. Saya percaya Tuhan akan bekerja dalam kuasa." Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Dalam tulisan lainnya dikatakan, suratnya nomor 33 tahun 1882 paragraf 14 berbunyi, "Semoga Tuhan membiarkan mata bajak kebenaran menghancurkan tanah kosong di hati kita dan menuntun kita agar kita bisa jatuh ke atas batu itu. Ia akan hancur dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus, dan memang kuasa Yesuslah yang bekerja dalam hati kita. Itu sebabnya renungan hari ini banyak berbicara tentang Kristus, dan bila kita baca sumbernya, Nyonya White berbicara tentang peran Roh Kristus dalam kehidupan kita. Renungan hari ini dikutip dari artikel dalam majalah Review and Herald 8 Oktober 1889. Dalam paragraf 2 kita baca, "Tetapi meskipun mereka kemudian tidak dapat mengerti, Dia mengatakan kepada mereka bahwa Dia akan mengirim penghibur yang akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran." Kita harus berada dalam posisi di mana kita dapat memahami pengajaran, tuntunan, dan pekerjaan Roh Kristus. Kita tidak boleh mengukur Allah atau kebenarannya dengan pemahaman kita yang terbatas atau dengan pendapat kita yang telah terbentuk sebelumnya. Dari kutipan ini dengan jelas, Roh Nubuat menyatakan bahwa Sang Penghibur itu adalah Roh Kristus. Tapi sayangnya banyak umat Allah yang mengukur kebenaran Allah ini dengan pendapat mereka yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu bahwa Sang Penghibur itu bukan Kristus. Padahal, Roh Nubuat yang adalah kesaksian Yesus Kristus menyatakan bahwa Sang Penghibur itu adalah Rohnya Kristus itu sendiri. Sebab Kristus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kristus itulah Sang Penghibur kita. Itu sebabnya masih dalam artikel yang sama, dalam paragraf 3, Nyonya White lebih menekankan lagi. Mari kita baca yang berbunyi, "Ada banyak orang yang tidak menyadari di mana mereka berdiri, karena mereka dibutakan secara rohani. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Saya percaya bahwa tidak seorang pun dari kita akan ditemukan sebagai orang yang tidak tahan uji. Apakah Kristus tinggal dalam hati Anda oleh iman? Apakah Roh-Nya ada di dalam Anda? Inilah kebenaran itu, bahwa yang tinggal dalam hati kita adalah Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab jika Kristus tidak tinggal dalam diri kita, maka kita tidak akan tahan uji. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena yang membajak hati kita adalah Yesus itu sendiri oleh kehadiran kuasa-Nya, yaitu Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini mengutip dari artikel yang sama yang berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 337 paragraf 2. Para anggota gereja Kristus harus mengumpulkan sinar terang ilahi dari Yesus dan memantulkannya kepada orang lain, meninggalkan jejak yang terang ke arah sorga di dunia. Mengapa Yesus mengeluarkan sinar terang? Karena Yesus adalah terang dunia. Dia adalah matahari kebenaran. Karenanya kita harus mengumpulkan sinar terang dari Yesus yang adalah matahari kebenaran itu. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata masih dalam buku Renungan Pagi, yaitu Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 143 paragraf 4. Berkata, "Jika Kristus tinggal dalam hati, tidak mungkin untuk menyembunyikan terang kehadirannya. Yesus yang adalah terang dunia, Yesus yang adalah matahari kebenaran, dan bila Yesus tinggal dalam hati kita,
maka tidak mungkin terangnya tidak kelihatan. Terang Yesus akan nyata dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya terang dari Yesus itu menjadi bagian hidup kita? Jangan lupa kutipan berikut ini yang terdapat dalam Gospel Workers edisi 1892, halaman 45, paragraf pertama. Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Roh Kristus inilah sinar terang ilahi yang harus kita kumpulkan agar kita menjadi terang bagi orang lain dan kepada dunia. Karenanya semakin jelas, yang harus membajak tanah hati kita adalah Yesus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Dan tidak hanya dibajak, tetapi juga menerima terang yang adalah kehidupan. Tidak heran dalam renungan hari ini Yesus berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudaraku dalam Tuhan, hati kita dibajak bukan hanya untuk sekedar digemburkan. Tanah dibajak tentunya untuk ditanami dan nantinya menghasilkan panen yang berlimpah. Dan ini semua Yesus yang kerjakan dalam hati kita. Itu sebabnya kita perlu sinar matahari kebenaran menyinarinya. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam The Upward Look halaman 273 paragraf 4. Firman Allah yang hidup adalah benihnya. Kristus adalah penabur, dan jika Dia tidak terus-menerus mengerjakan tanah hati, tidak akan ada panen. Saudaraku dalam Tuhan, siapakah firman? Yesus Kristus. Siapakah penabur? Yesus Kristus. Siapakah yang mengerjakan tanah hati kita? Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh Kristus. Inilah kebenaran yang Roh Nubuat sampaikan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi banyak umat agar meninggalkan pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya, lalu menerima kebenaran yang sejati ini, agar Roh yang benar yang mengerjakan hati kita, yaitu Roh Kristus, agar kita berbuah banyak, sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini bagi masing-masing kami, agar mau membuka hati dan mengizinkan Kristus masuk dalam hati ini untuk mengerjakan tanah hati kami, membajak, mengemburkan, menanaminya, menyinarinya, agar tanah hati kami memberikan panen yang banyak, sebab di dalam Yesus kami dapat berbuah banyak. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, kerjakanlah hati kami ya Yesus, bajaklah, agar kami menghasilkan panen yang limpah, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.